Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Riau memberi pengampunan terhadap seorang pencuri. Sebelumnya tersangka mencuri di rumah orang tuanya karena desakan ekonomi dan untuk membeli susu sang anak yang masih berusia balita. Kejaksaan Negeri Deli Serdang membebaskan seorang tersangka yang mencuri di rumah orang tuanya. Tersangka Ervan Enara menerima restoratif justice atau keadilan restorasi di Rokan Hilir Riau pada Senin 31 Januari. Pengampunan hukum diberikan kepada tersangka setelah syarat keadilan restorasi terpenuhi, menyusul berdamainya korban dengan tersangka. Pertimbangan lainnya tersangka baru pertama kali terjerat hukum, serta ancaman hukuman yang kurang dari 5 tahun. Sebelumnya Ervan Enara ditangkap polisi pada 17 November 2021 lalu atas laporan ayah kandungnya Rapani Sutan, karena telah mencuri sejumlah barang berharga di dalam rumah. Jadi hari ini kami hentikan penuntutannya berdasarkan asas restoratif justice. Ini masuk dalam syarat-syarat untuk bisa dihentikan penuntutan. Tersangka mengaku terpaksa mencuri di rumah orang tuanya sendiri karena desakan ekonomi untuk membeli susu anaknya yang masih balita. Restoratif justice diberikan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ahmad Dison melaporkan dari Rokan Hilir Riau. Iya, akhirnya antara pelaku dan korban yang merupakan anak dan orang tua ini bisa berdamai. Ustaz Atabik, kasus ini miris begitu, sulit dicerna akal sehat karena ada seorang anak mencuri di rumah orang tuanya sendiri untuk keperluan anaknya, membiayai keturunannya begitu. Yang notabene adalah cucu dari korban, lalu sampai dilaporkan ke pihak berwajib. Bagaimana Ustaz Atabik melihat kasus ini? Ya Mbak Utri, jadi teringat kisah di masa Umar bin Khattab. Bagaimana ada orang yang mencuri, namun karena dia mencuri, karena desakan ekonomi tidak makan 3 hari, maka kata Umar, justru akulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada saudaraku, kenapa ada orang lain yang tidak mendapatkan makanan. Di sini tentu ada 2 hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua, apapun itu, sebagai kakek, sebagai nenek, kita juga wajib memperhatikan keadaan anak kita, keadaan cucu kita, keadaan-keadaan yang insya Allah itu adalah merupakan bagian dari kewajiban utama kita. Yang kedua, tentu anak, bagaimanapun jangan segan. Anak untuk dalam tanda kutip ya meminta bantuan kepada orang tua karena ini masih wilayah kewenangan atau tanggung jawab dari orang tua. Bahkan dikatakan kalau kita membantu orang yang masih pada tanggung jawab kita, maka kita mendapatkan 2 pahala. Antun fiqo ala ahlika sodakotun wa birroh, kata Nabi. Kalau kita membantu anak kita, dalam tanda kutip sudah menikah anak kita, atau saudara kita, kerabat kita, maka kita mendapat 2 pahala. Pahala pertama, sodakohnya, bantuannya. Pahala kedua adalah kita mempererat hubungan kekeluargaan, hubungan keturunan. Maka inilah solusi dari Nabi SAW. Bagaimana saya sangat setuju, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dan tentu kita kemudian menjadi introspeksi. Bagaimana, apakah ada di antara anak kita, keluarga kita, kerabat kita, cucu kita, keponakan kita yang kita mungkin belum memenuhi kebutuhannya. Ayo kita cari. Kemudian apabila terdesak ekonomi, janganlah segan-segan. Janganlah sungkan-sungkan. Kadang-kadang kan sungkan ya. Kita kan sudah menikah, kita sudah punya anak. Sungkan untuk minta bantuan, minta tolong kepada orang tua. Tidak ada rasa sungkan karena itu adalah merupakan 2 kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, namun bagaimana jika dengan alasan seperti tadi akhirnya terus-menerus melakukan kejahatan yang sama, Ustaz? Ya tentu Mbak Utri, ketika orang berbuat jahat ada pertimbangan-pertimbangan. Di antara pertimbangan Allah dan Rasulullah adalah berapa kali ia berbuat. Dikatakan di surat Ali Imran, tidak ada tobat bagi orang yang terus-menerus berbuat salah. Dan ia tahu bahwa itu kesalahan. Karenanya tadi pertimbangan hakim adalah dia baru pertama kali melakukan. Dan itu karena memang bukan untuk kebutuhan dirinya, tapi kebutuhan susu untuk anaknya. Efek jerahnya adalah bahwa tentu ada pertimbangan-pertimbangan kedua, ketiga, dan keempat. Dan pihak orang tua pula jangan kemudian membiarkan gitu ya
anaknya melakukan perbuatan tercela, tetap saja ketika ia berbuat salah, ia layak untuk memberikan teguran, atau dalam tanda kutip juga memberikan peringatan agar anak tidak melakukan untuk kesekian kalinya. Dalam agama, melakukan kesalahan itu bisa dimaafkan. Kalau pertama kali ia melakukan dan ia tidak mengulangi perbuatannya. Namun kalau ia melakukan lagi, mengulangi lagi, maka beda hukumnya. Berbanding dengan orang yang sebelumnya, yang ia baru pertama kali melakukan, dan melakukannya bukan dalam tanda kutip untuk kepentingannya, tapi ada kepentingan anaknya yang memang membutuhkan susu. Disinilah efek jerahnya akan ada tentunya, dan kita selaku orang tua, tentu hakim dan sebagainya, mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya alasan-alasannya hukum yang lain, motif apa dibalik dari perbuatannya. Motif itu pula yang akan menjadikannya berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lain di mata agama, di mata Allah, dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz At-Tabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Utri. Dan